Sahabat Galeri. Perkenalkan, nama saya Ayu Kartika. Dan saya Limarul Haji Prabowo. Kami dari tim Galeri Investasi Universitas Gunadarma. Di video kali ini kita akan membahas analisis saham dari perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk dengan kode saham INDF dan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk dengan kode saham ICBP. Yuk disimak. Pembahasan pertama kita akan masuk pada profil perusahaan. PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau INDF didirikan dengan nama PT Panganjaya Inti Kusuma di tahun 1990-an. Sedangkan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk atau ICBP didirikan 2 September 2009. Kedua perusahaan ini bergerak di bidang consumer good dan termasuk ke dalam daftar saham indeks LQ45. Lalu untuk kegiatan usaha, INDF memiliki 4 kelompok usaha strategis yaitu Grup Produk Konsumen Bermerek atau CBP, Grup Bogasari yang didukung oleh unit usaha perkapalan dan pengemasan, grup distribusi, dan grup agribisnis. Untuk ICBP merupakan grup produk konsumen bermerek dari INDF, di mana ICBP ini memiliki kegiatan usaha antara lain mie instan, dairy, makanan ringan, penyedap makanan, nutrisi dan makanan khusus, serta minuman. Selanjutnya kita masuk pada analisis fundamental kinerja keuangan. Dilihat dari kinerja keuangannya, INDF dan ICBP sama-sama mengalami peningkatan dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Penjualan INDF pada tahun 2018 sampai 2020 lebih besar dibandingkan penjualan ICBP. Namun bisa dilihat bahwa laba bersih ICBP lebih besar dibandingkan dengan INDF. Kok bisa? Hal ini dikarenakan kinerja INDF dipengaruhi juga oleh adanya unit bisnis lain yaitu Bogasari, grup agribisnis, dan grup distribusi. Dilihat dari total aset, total hutang, dan total ekuitas di tahun 2020, kedua perusahaan tersebut sama-sama mencatat kenaikan yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh akuisisi Pin & Hill Company Limited oleh ICBP yang 50% dibiayai oleh hutang sehingga menyebabkan kenaikan pada aset, hutang, dan ekuitasnya. Selanjutnya, analisis fundamental rasio keuangan. Dilihat dari rasio profitabilitas, ICBP memiliki nilai net profit margin atau NPM dan return on equity atau ROE lebih besar dibanding INDF. Artinya, ICBP mampu menghasilkan profit yang lebih tinggi dibanding dengan INDF. Untuk NPM, di sini baik INDF maupun ICBP mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Sedangkan untuk ROE-nya, INDF mengalami kenaikan, namun ICBP mengalami penurunan meskipun nilainya lebih besar dibanding INDF. Lalu kita lihat dari debt to equity ratio atau rasio debt, kedua perusahaan sama-sama mengalami kenaikan pada tahun 2020. Hal ini dikarenakan bertambahnya hutang ICBP akibat akuisisi Pin & Hill Company. Di sini, karena ICBP merupakan anak perusahaan INDF, maka hutang ICBP juga termasuk ke dalam hutang INDF. Kemudian kita lihat dari rasio pasar. Price earning ratio atau PER dari kedua perusahaan itu sama dan mengalami penurunan dari tahun ke tahun yang artinya harga saham kedua perusahaan semakin murah. Lalu dari price to book value atau PBV-nya, INDF memiliki nilai PBV yang lebih rendah pada tahun 2020 dibanding dengan ICBP, yaitu dengan PBV tahun 2020 kurang dari 1, artinya saham INDF sudah mengalami undervalue atau murah. Kemudian dilihat dari segi pembagian dividen, INDF membagikan dividen lebih tinggi dibanding dengan ICBP. Di sini dengan dividen payout ratio atau DPR dari kedua perusahaan itu hampir sama. Dengan demikian, kedua perusahaan di sini dikatakan sama-sama rutin dalam membagikan dividennya. Nah, dari pembahasan rasio tadi, bila disimpulkan, ICBP memiliki keunggulan dari segi profitabilitas yang tinggi, sedangkan INDF memiliki nilai PBV yang rendah, yang artinya INDF sedang undervalue atau murah. Selanjutnya kita akan membahas analisis teknikal. Dari gambar chart 1 tahun menunjukkan bahwa INDF dan ICBP sedang mengalami downtrend. Namun, jika dilihat dari pergerakan harga selama 1 bulan, keduanya sedang mengalami trend sideways. Candle terakhir pada tanggal 30 Juli 2021 sudah menembus garis MA yang menunjukkan sudah ada tanda-tanda akan mengalami downtrend. Saham INDF dan ICBP pada akhir bulan Juli, indikator MACD sudah mendekati angka 0, sedangkan garis stokastik sudah melebihi 20% yang artinya sedang oversold. Jika kita lihat pada pergerakan harga saham bulan Juli 2021, pergerakan harga saham INDF dan ICBP mengalami kenaikan. Kenaikan ini ditunjang oleh rilis laporan keuangan yang menunjukkan kenaikan pendapatan pada kedua perusahaan. Lalu pada akhir perdagangan Juli 2021, terlihat saham INDF dan ICBP yang mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan adanya aktivitas asing yang menjual kedua saham tersebut. Nah, dari pembahasan analisis ini bisa disimpulkan
Perusahaan INDF dan ICBP merupakan perusahaan dengan fundamental yang bagus dilihat dari kinerja keuangan yang secara konsisten terus bertumbuh dan rutin membagikan dividen. Lalu, walaupun secara teknikal, pergerakan harga saham selama 1 tahun, baik untuk INDF dan ICBP ini mengalami penurunan, kedua saham ini cocok untuk investasi jangka panjang. Disclaimer on, saham yang dibahas di video ini bukan merupakan rekomendasi atau ajakan jual atau beli saham, melainkan hanya analisis saham dari perusahaan INDF dan ICBP untuk tujuan edukasi. Sekian pembahasan analisis saham dari kami. Semoga bermanfaat untuk edukasi ke depannya. Salam investasi!